Karena operator ini ahli soal hati. Ahli hati ya. Walaupun saya tak punya Ahli hati. patah hati, Ahli patah ahli hati. jatuh hati, Jatuh hati. ahli- Terbang hati, tinggi hati, rendah hati, Pokoknya soal besar hati. hati. Soal hati. Ahli Maka hati. operator perlu hati-hati. Asia. Karena tinggal 2 tahun nih, Ter. Iya. Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel kesayangan kita, Cafe Pastor. Tempat nongkrong orang muda, ngopi sambil ngobrolin Iman. Oke, di kesempatan yang sangat indah ini, sebelum kita memulai video ini, kami mau menunggu kalian nih untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Benar. Oke, klik dulu tombol subscribe-nya. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ting. Kita mulai videonya. Siap. Asia. Terus bumper. Gue juga sedih ngomong juga. Kan kok dikat. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini saya sedang bersama dengan 2 orang ganteng ini. Saya juga ganteng. Ya 3 berarti ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang santai nih tentang salah satu pertanyaan yang diajukan oleh salah satu sobat pastor kita. Wow. Pertanyaan itu ini terkait dengan misa online. Oh, misa online yang Para sekarang. frater dan diakon ini datang dari @Cynthia_Chandra. Oh, Oke. Mbak Cynthia. Pontianak Cynthia, ya, katanya rumahnya di Pontianak. Pontianak. Kemarin dapat giveaway. Ya, dia dapat giveaway. Borneo ya. Salah satu dari 5 orang pemenang giveaway, oke. Cynthia ini ya Borneo lah. Jadi Cynthia ini bertanya kepada kita, Oke. gimana sih cara agar lebih fokus doa saat misa online? Oh. Selain dari tata cara misa yang sudah biasa disebarkan. Oke. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ketika misa online ini mulai dicanangkan oleh Gereja Katolik di seluruh dunia, Frater sudah memberikan tips and Ya. trick bagaimana Misa caranya agar online. kita bisa menghayati misa online itu dengan baik. Kalau belum nonton videonya silahkan klik link yang ada di atas ini. Di atas. Ding. Jangan lupa diklik dulu, ditonton dulu kalau belum nonton video yang itu. Nah, setelah 2 bulan berjalan nih para frater dan diakon, setelah 2 bulan berjalan ini mulai muncul pergulatan Oh. dari sobat pastor di rumah ini. Sudah mulai susah untuk bagaimana cara untuk semakin menghayati perayaan Ekaristi ini. Mungkin mereka juga akan semakin merasa bahwa perayaan Ekaristi bukan lagi sekedar mengikuti Ekaristi tapi menjadi sebatas nonton perayaan Ekaristi, karena kan seperti nonton TV aja Ya, gitu, atau betul. seperti nonton di HP atau di laptop Video gitu ya. Nah, hari ini saya mau minta tips and trick bagaimana dari para frater Aldo dan Diakon Theo untuk gimana sih agar lebih bisa atau mampu menghayati perayaan Ekaristi yang online itu. Mulai dari siapa dulu nih yang jawab? Ya, diakon dulu aja. Diakon dulu ya, oke. Yang berkolar dulu lah ya. Baru yang berkolor. Frater yang berkolor. Berkolor. Yakin berkolor. Enggak sih. Sabar frater ya. Kan frater sebentar lagi nih. Ya, frater sebentar lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi sudah siap. Kalau kalian melihat video ini, aminkan saat itu juga. Dan jangan lupa doakan. Doakan juga. Dengan klik subscribe ya. Semuanya kuat. Oke, silakan Diakon. Jadi pertanyaan ini menarik Hmm. karena memang berapa kali saya juga ditanyai ya sama orang-orang muda juga. Gimana sih biar bisa kusyuk ya? Kusyuk. Bisa kusyuk untuk misa online. Oh. Dan dengan berbagai kasus, ada yang kalau tempatnya berantakan gimana frater ya? Saya harus ya dirapikan, udah bisa frater karena rumah saya sudah berantakan. Ya rumah yang dirapikan. Ya berarti rumahmu diambrukkan saja. Kok yoco rek? Malah gak bisa deh. Karena tidak ada tempat gitu. Bingung bangun nih. Terus juga menarik karena misalkan ada waktu misa gitu. Misa lalu ada yang manggilin nih.
disuruh apa gitu sama orang tua gitu. Jadi, karena nggak bisa bareng gitu kan, mungkin bisa di kamar sendiri Jadi nggak bisa tiba-tiba fokus gitu ya. dikedok-dok, nah misalnya gitu. Jadi nggak fokus, nggak tenang akhirnya. Nah gitu. Nah lalu bagaimana sih sebenarnya biar kita bisa khusyuk? Pertama kita perlu sadari dulu apa sih ekaristi itu. Nah, memahami ekaristi dulu apa gitu, yang dipahami. Karena gini, bukan hanya ketika ekaristi online aja kita nggak khusyuk ya. Tapi bahkan ketika tidak bisa online pun bisa loh kita merasa tidak khusyuk. Tidak khusyuk dengan penting itu. keadaan gitu. Nah, ada apa di balik ini? Padahal ekaristi kan dimana saat kita berjumpa dengan Allah, melihat secara jelas ya kasih Allah, pengorbanan Kristus, mengorbankan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Maka peristiwa yang indah ini bagaimana biar kita bisa mengikut dengan khusyuk? Ya, kuncinya adalah persiapan, saya kira. Persiapan menjadi penting. Ya. Dan ini sering saya katakan ke orang-orang muda. Bahkan sering saya tanya nih, Mo, kalau habis ekaristi misalnya, kamu bisa ingat nggak bacaannya barisan? Waduh, itu. Oh iya ya, apa ya? Dari kitab suci. Homilinya Romo barisan. Waduh, apa ya? Kalau homili nih. Orang yang datang langsung di misa aja seringkali lupa loh. Seringkali lupa. Keluar pintu gereja itu sudah Lupa. Lali. Saya siapa? Kok Saya disiram? mana? Aku sopo. Aku ngapain? Iya, Tiba-tiba amnesia gitu ya. Bahkan bisa jadi loh, Mo, habis bacaan Injil itu. Habis bacaan Injil itu. Terus habis homili. Terus apa persembahan Atau ditanya, iya, homili tadi apa? Lupa, Mo. Bukan hanya ketika keluar dari gereja, bahkan di dalam gereja Wah, iya, itu. bisa lupa. Ingetnya banyak. Repot. Alasannya macam-macam. Alasannya banyak. Pemilinya jelek, Membosankan. romonya jelek. Hei, Loh, iya. sadis lah aku ya. Kalau romonya ganteng yang diingat gantengnya. Iya. Kalau romonya lucu yang diingat lucunya. Lucunya. Tapi Romonya nggak jelek yang diingat isinya, Injilnya apa gitu nggak Lah, diingat. jelek. Lupa. Kalau jelek, Frater Aldo aja. Jadi itu teman-teman, yang pertama adalah persiapan penting. Persiapan itu apa sih? Nah, Persiapan itu apa sih sebelum ekaristi? Makanya ekaristi sebenarnya keseluruhan, bukan hanya ketika kita di gereja, tapi sebelumnya kita mulai persiapan itu menjadi bagian dari proses kita untuk berekaristi, memberikan diri kita kepada Tuhan gitu. Jadi pertama yang perlu disadari adalah disyukuri, kita baca dulu, maka ada teks misa itu. Nah, teks misa itu dibaca sebenarnya bukan ketika Misa. langsung. Ketika sebelum ya. Bukan ketika ekaristi, ketika misa. Tapi sebelumnya itu dibaca. Nah itu membantu sarana untuk membantu. Jadi ketika lektor baca itu kita bukan menyimak sabda, Mendengar ya. tapi kita mendengarkan sabda. Mendengarkan sabda. Nah, karena kalau menyimak ini mau bisa jadi gini mau apa itu? Menyimak itu artinya lektor baca terus kita sambil nyimak. baca. Nyimak gitu kan. Sambil nyimak. Apalagi nyimaknya kalau pakai HP gitu. Waduh. Kadang ada notif-notif marketing. Gitu. Wah, ini malah gak fokus ini ya. Ting. Terus apalagi pesannya itu penting gitu, Pesannya harus segera penting. dijawab gitu. Harus segera Oh dijawab. iya. Apalagi dari si doi mungkin ya. Lah doi ini sebelah. Doi yang mana lagi? Doi yang mana lagi? Dari yang lain. Jadi sebenarnya banyak cara sebenarnya untuk mempersiapkan. Itu salah satunya dengan membaca bacaan sebelum ekaristi. Baca dulu bacaannya. Apa sih yang mau kita dengarkan nanti dalam ekaristi? Sehingga kita sungguh-sungguh ketika masuk kita siap gitu. Kayak kita mau ujian gitu dong. Kita kan tentu baca dulu nih. Belajar dulu. Demikian juga ekaristi. Toh pada umumnya umat mengikuti ekaristi ya ketika hari Minggu aja ya. Seminggu sekali ya paling tidak. Maka dipersiapkan dengan baik itu menjadi kunci yang penting. Ya selain kalau mau misa harian berarti kan juga perlu disiapkan juga hal yang sama. Baca dulu sebelumnya dan direnungkan juga sekalian. Direnungkan sekalian. Apa sih maksud Tuhan? Sehingga ketika kita ekaristi kita semakin dikuatkan sebenarnya ketika mendengarkan sabda, ketika kita mengikuti segala prosesnya itu. Pertama. Lalu yang kedua, nah di tengah pandemi ini memang keadaannya berbeda. Ya. Keadaan susah. Yang biasanya kita misa bareng, ketemu dengan teman di gereja langsung bertataman dengan romonya, sekarang ya pakai layar gitu kan. KLB, kejadian luar biasa. Wah siap. Kejadian luar biasa. Iya, ini kejadian luar biasa yang nggak tahu nanti Sampai kapan dan apakah nanti akan terjadi lagi, nggak ada yang tahu gitu. Iya ya. Bahkan seorang Frater Aldo pun nggak tahu. Nggak tahu. Biasanya kan dia segalanya tahu kan. Kan dia netizen. Malah benar ya. Cuma Netizen benar. Itu jadi persiapan dulu, lalu dia bersyukur apa? Menyadari keadaan ini. Keadaan bahwa kita sekarang ada di situasi yang susah. Nah, dalam situasi yang susah ini perlu kita bersyukur. Kenapa? Nah, ini penting, Mo. Kenapa kok kita perlu bersyukur? Karena kita bisa masih
ekaristi kan. Bisa misa gitu kan. Tetap bisa beribadah gitu. Dari rumah banget. Memang luar biasa ya di agama kita lah. Ya ini suatu kebanggaan juga. Bahkan dari Vatikan pun Bang. Ya, Paus langsung minta. Jadi satu komando gitu. Satu komando banget. Pusat dan seluruh dunia itu mengikuti gitu. One gate system ya. One gate system. Ya. Dan kita pun juga sama mengikuti apa yang diajukan oleh gereja. Nggak pernah dengar tuh ada umat yang ngotot pengen misa di gereja. Iya. Nggak pernah dengar. Nggak ada. Nggak pernah dengar. Kalaupun ada juga nggak ada orangnya di situ. Nggak ada orang. Nggak ada romonya yang mau Nggak misa ada. gitu. Maka patut disyukuri itu pertama. Bahwa meskipun di situasi yang susah ini dengan keadaan ini, gereja masih memberikan fasilitas ya, memberikan sarana. Pemerintah juga loh. Pemerintah. Saya masih ingat ketika kita awal-awal itu. Awal-awal kita kan belum banyak tuh akun yang misa harian itu. Kan seminari ngadakan misa harian gitu. Ya dengan sarana yang terbatas waktu itu ya. Ya itu memang terbatas sekali waktu itu. Tapi itu tempat yang suaranya nyadet-nyadet gitu kan. Tapi yang ikut banyak ratusan begitu. Tapi ketika mulai banyak paroki yang misa harian, maka mereka mulai kembali ke paroki masing-masing. Kembali ke paroki masing-masing. Nah, itu yang menarik juga karena bisa bersyukur. Dan ada rasa syukur juga bahwa sekarang kita juga bisa misa di mana-mana. Iya, oke. Dan ya itu sebenarnya itu juga enggak pas juga sih kita milih-milih gitu. Tapi yo itu juga menjadi hal yang baik kita syukuri. Lebih baik kembali ke paroki sendiri kan. Lebih baik ke paroki sendiri. Menjalin relasi dengan romo di paroki karena biasanya kita juga gitu. Atau di keuskupan karena enggak semua paroki juga bisa ngadakan misa. Okay. Ada keuskupan. Tapi kadang-kadang lucu juga ya, habis misa di mana? Jakarta. Habis misa sama Monsinyur di Bandung. Siap. Suara tanpa perlu harus ke Bandung kita bisa ikut misa Monsinyur di Bandung. Aku juga pengen. Nah, menarik juga karena ini kalau pas misa, ini kan misa online itu kan sinyal kan mau nggak mau, sinyal mau nggak mau itu menjadi penting ya sinyal. Maka yang lucu juga ketika ada tuh umat yang sudah misa di tengah-tengah begitu tiba-tiba putus sinyalnya. Entah itu yang susah, yang gerejanya atau umatnya. Akhirnya umatnya pindah gereja. Jadi secepat itu ya. Tapi harus mulai lagi dari depan dong. Nah itu kadang dilanjutkan. Itu dilematis. Banyak sekali. Dan memang keadaan seperti ini banyak orang merasa tidak enak. Yang biasanya ketemu lalu merasa nggak enak. Nah, tapi itu perlu disyukuri bahwa kita masih tetap bisa beribadah mingguan dan komuni batin. Nah itu penting juga. Bahwa ternyata sarana rahmat itu enggak hanya melalui hosti tubuh yang kita rasakan itu, tapi ternyata begitu besar cinta Tuhan itu sampai memberikan rahmatnya ya melalui komuni batin itu. Kita berdoa menyerahkan hati kita. Itu yang saya lihat paling penting ya. Tetap bersyukur. Dan yang terakhir adalah soal hati. Ini penting nih. Nah, mungkin nanti Frater akan nambahin soal hati karena Frater ini ahli soal hati. Ahli hati ya. Walaupun saya tak punya ahli patah hati, ahli jatuh hati, terbang hati, tinggi hati, rendah hati, besar hati. Maka Frater perlu hati-hati. Asia. Karena tinggal 2 tahun nih, Iya, tinggal 2 tahun. Ya. Nah, gitu. Kayaknya juga nggak akan lama di kafe pastor ini kan, karena setelah bentar lagi kan juga mau masuk ke seminari, maka perlu hati-hati ya. Dan kita doakan terus ya Frater supaya tetap setia. Sekali lagi aminkan agar Frater jadi romo. Dengan cara subscribe. Gitu teman-teman, itu pesan saya. Oke, itu dari Diakon Theo gitu ya. Pertama, persiapan baca kitabnya dulu dan sebagainya itu. Kedua, sadari dulu bahwa ini adalah keadaan yang luar biasa. Dan yang ketiga, bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan Ekaristi. Dan yang terakhir, Frater nambahin soal hati. Nah, ini penting. Frater akan mulai soal hati. Ini intinya. Gimana Frater? Ayo, silakan Frater. Tips dari Frater Aldo sang ahli. Baik, makasih Bro. Pengantar dari diakon luar biasa. Memang kita harus hati-hati menjaga hati karena hati nggak tahu kapan akan pergi gitu loh. Juga datang kembali. Jadi memang benar kalau kita mau bicara soal bagaimana kemudian bisa fokus lalu kemudian bisa ikut misa online dengan tenang itu kan pasti soal perkara batin juga. Kalau memang tadi diakon udah bicara soal hal yang di luar, soal bersyukur, soal menyadari situasi, ya yang terakhir adalah soal hati itu tadi yang dibicarakan oleh diakon tadi, bahwa pasti kita manusia ya
kita tidak pungkiri bahwa ada masalah, ada kegalauan, gundah gulana, pikiran yang membuat kita kemudian bisa terganggu kan. Artinya kita nggak fokus, misalnya ya kayak misalnya kita mau belajar tapi kita kemudian mikirkan yang lain, akhirnya kita jadi nggak fokus belajar. Sama seperti itu. Kalau kita mau misal online, misalnya kita sudah menyiapkan tempat dengan khusus, kita sudah menyiapkan diri dengan pantas. Lalu kita juga sudah menyadari bahwa kita akan menerima komuni batin, kita juga punya intensi. Tapi dalam kenyataannya selalu ada ganjol di hati atau di pikiran kita yang membuat kita cemas akan sesuatu. Akhirnya semua itu bisa menjadi kurang gitu. Misalnya ya aku mau misa tapi kemudian aku masih punya masalah persoalan dengan teman aku atau mungkin dengan keluarga aku atau mungkin dengan pasangan aku yang sangat mengganggu yang mungkin aku ini bisa mereka. Mereka. Aku kata kok punya aku yang lain. Saya jadi ikutan kaget aku. Ya aku juga kadang bisa juga mikir kayak gitu ya kan. Ya mungkin nggak tenang bisa itu karena nggak ada hati yang nempel. Udah ditempelin tapi lemnya kurang kuat gitu loh, kuat lem yang lain ya udah. Pakai alte. Nah itu kadang bisa menjadi hal yang mengganjal akhirnya, dan ketika hal itu kemudian nggak terselesaikan kita bisa kemudian menjadi auto lemes kan, auto lemes, baper, ogah-ogahan, dan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita kendaki gitu loh. Akhirnya ya ikut misa itu akhirnya merasa kayak jatuhnya ya ke nonton misa itu tadi. Lalu ketika misa ndek paroki iki kok ngene-ngene ae. Ya, gitu ya. Enggak bersyukur itu loh. Enggak bersyukur, lektore kok mbok iki maneh ngono. Iya, homiline bulet. Kemudian ke tempat lain aja ada romo yang menggebung-gebungkan. Aku pernah lihat itu di media sosial. Saudara-saudara, nah itu kan ada romo yang romonya sampai kayak semangat banget. Jadi mungkin kayak itu aja. Romo Pepi gitu ya. Romo Pepi gitu. Mobilitas sirkus begitu. Jadi akhirnya kan karena nggak selesai dengan itu dia akhirnya pergi ke lain. Tapi ya tetap aja sama saja. Hasilnya juga ketika hal yang di hati atau di pikiran itu nggak selesai, ya mau kepindah tempat kemanapun, ke paroki manapun, bisa dengan romo biasa maupun dengan monsinyur, ya sama aja gitu lah. Akan rasa nggak fokus, rasa yang kemudian rasa yang ada terus hilang itu kemudian lagi ya kan. Jadi ya teman-teman akan tetap merasa kurang gitu. Jadi harus dilegakan. Iya. Hari pertama ya pasti sadari dulu apa yang membuat teman-teman kemudian gundah gulana, nggak tenang. Apakah karena persoalanku dengan temanku ini, keluargaku ini, dengan orang tua saudaraku maupun dengan pasanganku, atau mungkin aku sedang memikirkan pekerjaanku yang terasa memberatkan, kayak besok aku harus begini tapi pimpinan itu nggak mau tahu, padahal bawahanku misalnya teman-teman aku itu memang dalam posisi yang sulit. Ya pasti itu kan membuat nggak tenang juga kan, akhirnya maunya nyelesain pekerjaan tapi pengen misa gitu, akhirnya ya nggak tenang. Ini juga bisa terjadi di misa yang bisa beneran tanpa online ini yang biasa yang dulu itu. Kalau kita di tengah-tengah misa tapi badan kita di dalam gereja nih, tapi kita mikir yang lain, terbang kemana-mana, kita kerjaku wis mari bro ya, waduh bebekku tak makani bro, waduh oh iya kan misalnya dia tenaga di desa. Aduh manukku kok ngono ya, Burung itu loh peliharaan kan kurang duduk nih kali munggah terus naik terbang dukur terus, maksudnya dikerek kan biasanya ada yang dijemur ya. Ada yang dijemur tiap waktu gitu. Jadi tenang ya, jangan salah fokus guys. Karena kan mungkin teman-teman para sobat pastor akan bilang, "Loh, frater Romo enak di seminari, mungkin masih bisa merasakan misa langsung karena kan enggak mengalami kami ya." Gitu. Tapi sama ya teman-teman, mau kamu misa secara online ataupun secara langsung seperti dulu, tapi kalau hati dan pikiran kamu terbang ke tempat lain, ke dia yang lain, ya kamu tuh tidak akan bisa fokus itu tadi, seperti yang dikatakan oleh diakon juga. Akhirnya ya tempat meskipun sudah disediakan, walaupun kamu di dalam gereja, ya tetap nggak akan bisa tenang akhirnya, nggak bisa jenuh gitu, karena pikirannya kemana-mana. Maka memang harus diletakkan dulu semua beban, semua pikiran, itu,
relasi yang tidak baik itu memang harus diletakkan dulu, ditinggalkan, terus kita sungguh-sungguh mengarahkan hati itu fokus kepada Tuhan saja. Ya, meletakkannya tidak kemudian teman-teman meninggalkan gitu, tapi melupakan lagi. Sementara kayak ya sebelahku sini aku tak fokus gitu. Kayak misalnya aku lagi pegang gelas minuman kan, tapi ada orang ngomong kan nggak mungkin aku tetap pegang, ya aku taruh dulu lah, aku dengerin dulu. Setelah itu baru aku nikmatin kopi aku gitu. Atau juga bisa gini gitu. Kan itu berarti kan kita kayak meninggalkan seolah-olah meninggalkan. Tapi kan sebenarnya kita juga bisa membawa sebenarnya segala permasalahan kita dalam ekaristi. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi beban ketika kita ekaristi sebenarnya. Jadi tidak hanya diletakkan tadi benar maksudnya, tapi juga kita bawa persembahan kepada Tuhan. Jadi kita mohon kekuatan, kita mohon kekuatan sebenarnya di dalam doa ketika kita ekaristi. Benar. Jadi walaupun di rumah online ya. Sendiri tetap itu semua tetap bisa kita lakukan kalau memang sungguh-sungguh kita mau fokuskan seluruh perhatian kita sementara itu kepada Tuhan semata-mata dulu gitu. Jadi itu Sobat Pastor, pertama kenali apa yang menjadi kegalauanmu, dan kedua berdamailah dengan kegalauan tersebut. Berdamai tadi dengan cara ya bisa seperti yang dikatakan diakon, ya menjadikan itu sebagai bahan intensi dalam perayaan ekaristimu, persembahan perayaan ekaristi menjadi doa kamu. Dan yang kedua ya sementara kamu letakkan dan pasrahkan itu pada Tuhan, fokus pada perayaan ekaristi. Dan ekaristi justru yang kemudian menjadi kekuatan bagi kita. Karena ekaristi kan sumber puncak iman Katolik, bahwa Tuhan Yesus saja sudah melakukan itu semua demi aku. Masa aku mengalami kesulitan yang seperti ini aja aku nggak mampu melakukannya juga seperti apa yang dilakukan Yesus. Jadi seperti itu kan. Banyak ya kalau kita mau lihat di kitab suci contoh-contoh seperti itu ya kan. Ya misalnya ada satu ayat yang misalkan di mana Allah mengatakan bahwa apabila kamu mempersembahkan korban tapi kamu memiliki persoalan dengan saudaramu, maka tinggalkanlah persembahan kurbanmu, selesaikanlah urusan dengan kembalilah dulu selesaikanlah perkaramu, berdamailah dengan dia, lalu kembalilah untuk mempersembahkan kurban. Begitu juga kita teman-teman ya. Kita serahkan dulu permasalahan kita kepada Tuhan, kita letakkan dulu dan percayakan kepadanya, baru kita kemudian benar-benar mempersembahkan kurban kita yang mungkin juga berangkat dari kegalauan kita itu tadi. Gitu teman-teman. Jadi menarik hati nggak ya. Sekedar hati itu tadi. Hati ya akhirnya suatu persembahan buat Tuhan itu sendiri. Dan ada satu bagian mungkin ini penting juga ditanyakan sebenarnya. Kalau Romo sih mau tanya ke Romo juga nih. Kalau Romo di ekaristi itu bagian yang paling kan dari sudut pandang imam ya. Bagaimana? Paling bagi Romo tuh mengena gitu. Langsung ini ketika ini aku langsung teringat gitu. Kalau aku tuh ketika anak domba itu. Karena anak domba itu dipotong tuh, dipecah tuh. Nah, itu kan kalau mic-nya peka itu kan pasti denger itu. Kerak. Itu saya langsung teringat akan pengorbanan Yesus. Berjalan ke salib itu. Itu mengingat dia jatuh, itu membuat saya terharu kembali. Nah, maka sebenarnya ekaristi kan sudah ditata sedemikian rupa sebenarnya. Sudah diatur sehingga kita bisa sungguh merasakan setiap tahapnya sebenarnya. Ketika kita bisa mampu merenungi atau menghayati setiap detik mulai dari pembukaan sampai terakhir. Kalau Romo gimana? Kan Romo sudah lama nih ekaristi kan gitu. Iya. Ya semua yang beriman juga sudah lama ekaristi, tapi kan merayakan ekaristi. Memimpin ekaristi. Kalau saya hal yang paling mengena bagi saya ketika doa pembukaan itu ketika membawakan intensi. Selain saya berdoa untuk keluarga, untuk orang tua saya, untuk semua keluarga atau semua yang sudah meninggal di dalam keluarga saya juga membawa semua doa yang diaturkan oleh umat yang ada di depan saya itu. Pertama itu, sehingga ekaristi ini memang sungguh difokuskan demi intensi-intensi yang sudah dibawa itu semua gitu. Terus yang kedua yang juga lebih lagi, jadi itu di bawahnya lah, yang lebih lagi itu ketika doa syukur agung tentu saja. Itu puncaknya gitu. Hal yang selalu menggetarkan saya adalah ketika mengangkat hosti dan piala itu. Itu rasanya gimana? Inilah tubuhku gitu. Jadi bukan inilah tubuh Yesus, bukan, tapi inilah tubuhku. Juga aku nih ya juga. Akunya itu dipersembahkan gitu. Inilah darahku, bukan inilah darah Yesus, tapi inilah darahku gitu. Kemudian juga di bagian ekaristi itu juga ketika mendoakan arwah, saya juga hening sejenak untuk kemudian mendoakan. Saya juga mendoakan arwah orang-orang yang kena COVID, saya juga mendoakan
saudara-saudara saya yang telah meninggal dan sebagainya. Itu mengenang tempat-tempat yang begitu. Dan enaknya kalau jadi romo itu kan ya, tanpa nulis intensi ya sudah mengintensikan Iya dong. untuk keluarganya kan. Enaknya gitu dibatin kan. ke ya. Jadi sempurna gitu. Sempurna ya. Siap. Jadi umat juga bisa sih, artinya juga bisa membawa persembahan-persembahan itu Dalam diri dalam mereka hati. juga ya. Tapi jadi Romo itu jauh lebih istimewa guys. Jadi Makanya kalau jadi romo. makanya jadi Romo, iya dong. Promosi Maka juga. kalau ingin jadi romo kita doakan Frater. Dengan cara subscribe. Cara subscribe jangan lupa. Oke, faedah sekali pembicaraan kita. Tapi Frater belum mau. Frater kan belum bahas. Bagian yang bagi Frater paling menyentuh kan belum. Oh iya. Iya loh. Tadi kamu nanya buat semua tuh. Bubar semua. Oh, iya, iya. Berarti Ini aku Frater juga juga menarik nih Frater kan. Iya. Frater kalau bisa kan bayangkan gusuk sekali kan kalau bisa ya. Gusuk menghayati Berdoanya sambil tutup mata gitu, Tutup mata. berdoa Gitu. sekali habis baca kitab suci, habis dengarkan homili. Bener. Saya itu langsung kayak terbang ke langit 7 gitu. Itu Damai gitu kan pengalaman lihat yang sangat Frater luar bisa biasa. itu. Dia bisa meninggalkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Iya. Fokus hanya kepada Tuhan Allah saja. Jadi Nah, itu Tuhan Allah. Bagaimana? Bagian mana yang paling Bagian mana, berkesan? Ter? Oke. Jadi saya itu memang jago sobat pastor untuk meninggalkan semuanya dan lepas bebas itu saya paling jago. Saking jagonya saya kadang merasa berada di langit ke-7 bersama para malaikat kudus. Kalau aku bagian dalam peran Ekaristi yang membuat aku mengena itu adalah ya ketika aku benar-benar menghayati setiap kalimat dalam syahadat aku percaya itu. Percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Karena bisa aja lewat ya sebenarnya. Heeh. Ngomong ya cuma ngomong. Bisa aja lewat itu enggak menghayati begitu. Dan juga ketika doa tobat itu ya, itu aku memang benar-benar sampai saya berdosa, Sampai saya telah nepuk. berdosa. Makanya harus Kadang nepuk saya kita tuh lagi. ya kalau kurang nepuk dada tuh saya juga nepuk kepala gitu. Hah? Mau masuk gitu. Karena Enggak lah, enggak. ngawur. Pusing. Itu pusing itu kan. Jadi itu adalah Udah urusan ini. Kucing sama yang ditinggalkan tadi loh. aduh siap. Jadi di saat kata-kata aku syahadat rasul dan juga dosa saya mengaku itu dan Doa tobat. tobat. Doa tobat itu aku benar-benar kayak ya aku bertobat dan aku benar-benar mencoba percaya bahwa ya inilah Yesus yang adalah Allah dan adalah manusia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia gitu. Dan aku percaya bahwa suatu saat nanti ketika aku mati juga aku akan dibangkitkan lagi untuk ikut bersama dengan dia. Makanya ya dalam pernikahan itu aku menghayati sebagai suatu bentuk ya persembahan diriku bahwa aku terbuka apa adanya dan juga ketika berdoa itu ya aku benar-benar ngobrol dengan Tuhan sebagai sahabat. Ketika doa pribadi gitu, setelah komuni gitu. Ya aku benar-benar ngobrol bahwa masuklah dalam diriku. Kenalilah aku untuk kemudian aku mampu mengenali diriku gitu. Karena kan tanpa bantuan Tuhan aku sadar bahwa aku juga akan selalu menghilang dalam proses pengenalan diriku gitu. Maka ya aku berusaha untuk ketika aku pasrah pada Tuhan, aku semakin mengenali diriku. Biasa, semakin mantap kelihatannya ya untuk menjadi mantap. seorang imam. Siap. Bagusan. Siap. Baik, kita doakan terus Frater dengan cara Subscribe. Ngono terus. Diakon sekarang jawabannya. Loh, sudah. Aku wes. Tadi kan sudah. Oh, sudah ya? Aku kan cerita tadi. Iki. Lupa. Saya mungkin karena terpesona ya kan. Terpesona sama ceritanya Frater ini. Siap. Sampai melupakan aku. Memang sungguh-sungguh dan benar-benar bisa menghayati dan dia sungguh-sungguh menghayati apa yang dia katakan tadi gitu. Benar-benar. Kelihatan sekali kan kami setiap hari juga misal gitu. Ah. Bareng-bareng, terus saya lihat Frater dari belakang, Tenggelam. dari samping, dia sungguh-sungguh tenggelam dalam kemurahan hati Allah, Dalam dalam kedamaian. kerahiman Allah itu dia sungguh-sungguh mencintai dan menghargai itu semua. Rendah serendah-rendahnya ya. Sampai hilang di bangku. Dia lagi. Loh. Tertidur Loh, saya suara kata itu. dia nanti kan ditit gitu ya. Gak bisa mau. Nggak bisa ya? Sekarang aja tit. Yang tadi itu tit gitu. Ya, tapi gitu mau. Tapi setidaknya Ekaristi itu menjadi pergulatan semua orang sebenarnya. Ya. Kembali pada Pergulatan. diri sendiri kan ya. Bagaimana kita untuk mau mengarahkan terus kepada Tuhan dengan segala persoalan-persoalan hidup loh. Tetapi itu tadi penting bahwa Ekaristi menjadi
puncak iman kita. Artinya kita di situ bisa bertemu dengan Allah, melihat sungguh merenungkan kasih Allah yang nyata kepada kita. Nah, maka yaitu berikan semuanya untuk Tuhan. Bawa semuanya ya, letakkan dan persembahkan gitu kan. Maksudnya letakkan dan persembahkan kepada Tuhan. Oke. Faedah sekali video kita pada kali ini. Semoga kalian suka dengan video yang kami buat ini. Memang sengaja dibuat ngobrol-ngobrol santai gini agar kalian sungguh-sungguh merasa begitu dekat dengan kami dalam obrolan-obrolan kami. Kan kafe. Kan ini di kafe sekarang. Kafenya kan tempat untuk ngobrol soal iman, dan ini kami sedang ngobrolin soal ngopi. Ngopi dulu. Seruput kopinya. Aku ngopi, Bang. Rater sudah ngopi. Suka? Oke. Oke. Kalau kamu suka dengan video-video kami yang seperti ini, jangan lupa klik tombol like. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga agar kalian selalu update dengan video-video yang akan kami buat. Terus juga kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan soal iman, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Kami akan mencoba untuk menjawab semua komentar-komentar kalian. Sebelum kita mengakhiri video kita kali ini, Frater akan mempersembahkan kepada kalian sebuah pantun yang sangat indah. Selalu. Silakan. Oh iya. Teman-teman yang terkasih ya kan. Gula bukan sembarangan gula. Cakep. Gula ini milik si putri. Asik. Buat kamu yang sedang gundah gulana. Percayalah Tuhan memberkati. Asik. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.